Gimana sih special diet foodnya, snacknya. Tapi kan tentunya kita pengen tahu ya, ini kan kalau di fotonya Bu Oili dan ada anak spesial juga gitu kan ikut terlibat dalam usahanya Noah Kitchen ini. Nah, jadi siap-siap ya nih karena kita pesertanya hari ini Bapak Ibu nggak banyak, jadi boleh nanya apapun di kolom chat atau nanti kalau mau Mbak Rani mau nanya langsung boleh karena kita sekarang ngobrol bareng bersama Ibu Oili ya. Jadi bebas mau resign kita kan kalau selama ini kan saya batasin nih. Tar dulu karena banyak kalau sekarang enggak karena memang spesial nobar kita malam ini ngobrol bareng ya. Sharing bareng dan kita bisa belajar juga kalau yang ini kan beberapa ada usaha kuliner, ada snack juga. Ya mungkin beda-beda ya seleranya, tapi kali ini kita mau denger gimana sih eh, untuk usaha Noah Kitchen ini bisa berdiri, terus bisa jadi dampak juga buat anak ya eh, di Noah Kitchen-nya. Nah, oke kita langsung mulai. Saya perkenalkan dulu ya, tapi harusnya udah kenal kali ya sama Ibu Oili ya. Halo Bu Oili, selamat malam. Tadi udah ngomong duluan ya Halo, Bu. selamat malam, Bu Rana, Nah, Mbak Rani, Mbak De, dan teman-teman lainnya. Halo, Tante Oily. Hai Bu Lili. boleh gimana? Oke, karena udah Hai hadir, juga, Mbak. ada Bu Lili. Bu Lili udah siap ya. Siap Oke, dong. Oke, kita langsung ya. Kita langsung ngobrol sama Bu Oke. Oili nih. Mungkin beberapa ada yang belum kenal atau ada yang sudah kenal. Nah, kita mau perkenalan dulu. Siapakah Ibu Oili ini? Jadi, Bu Oili nanti bisa cerita ya. eh, Perkenalan, terus latar belakang bisnisnya apa. Nih bisnis apa sih spesial diet gitu ya. Oh, kok ini mau gitu usaha spesial diet? Karena pasti nggak mudah nih. Karena butuh mempelajari apa bahan-bahan yang memang khusus gitu kan. Kalau kuliner biasanya kan Bu Oili kita mah udah pakai aja gula sebahan-bahan yang ada aja gitu. Tapi kalau Bu Oili kan pasti ada bahan-bahan khusus dan kenapa sih milih usaha ini? Nah, silakan Bu Oili bisa sharing dengan kita semua. Selamat malam, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kakak-kakak, teman-teman semua. Nama saya Oili Arisandi. Saya founder dari Noah's Kitchen, bergerak di usaha kuliner special diet. Nah, kenapa saya bergerak di special diet, membuka usaha di bidang kuliner ini? Awalnya tentu saja sama sekali tidak kepikiran ya. Dimulai dengan anak saya Noah yang berkebutuhan khusus membutuhkan snack yaitu cookies khusus supaya dia mau duduk tenang, mau fokus, mau belajar. Jadi saat itu karena biasanya saya itu juga ibu pekerja, seperti Mbak Rani tadi di awal cerita, aduh saya nggak bertahu tentang dapur, nggak tahu tentang namanya peralatan, saya nggak tahu sama sekali. Tapi karena keberadaan Noah, mau beli produk buat dia, beli pun belum tentu cocok sama dia. Karena kita lihat dari perilaku. Jadi mau nggak mau, saya masih belajar bikin sendiri. Nah, di hasil labnya Noah itu dan dari dokter, dia wajib pantang yang berhubungan dengan terigu, susu, gula, micin, terus pewarna buatan, pengawet. Dengan kata lain, kalau saya mau cari makanan dia di supermarket, mau cari di toko, nggak ketemu. Zamannya saya itu nggak ketemu. Jadi mau nggak mau bikin sendiri. Nah, dari bikin sendiri, tadinya hanya buat makan dia, lama-lama karena saya kan bukan orang dapur. Jadi saya kepikiran, dia aja yang bikin. Mau jelek hasilnya, mau apa kan yang makan dia. Jadi suatu saat saya sakit, nggak ada asisten, sakit kepala banget, vertigo muncul, dia minta cookies. Jadi saya bawa adonan, minta dia cetak. Jadi bermula gitu. Dia cuma mau cetak 5, kabur. Ya udah 5 itu aja saya masukin oven. Begitu tering keluar, masih panas, ya bisa makan 5 kan? Pengen lagi, ya harus bikin lagi. Jadi ceritanya bikin pertama untuk kebutuhan dia sendiri. Dan biasa saya karena aktif di sosmed, bikin apa, kegiatan anak hari itu apa saya foto, saya posting. Terus pergi terapi bawa makanan ini. Jadi berkebutuhan anak untuk anak berkebutuhan khusus dulu. Ada temen yang tertarik kok kelihatannya enak Noah makan. Pesen. Dari pesen 5 toples, loh kok nggak ada
logonya. Plain gitu aja di toples. Coba deh kita bikinin logo, kita kasih nama gitu. Adiknya Noah bilang, kasih apa dong? Zamannya saya apa-apa pakai kitchen-kitchen gitu kan. Nama anaknya Noah, yaudah deh dapur Noah. Jadi Noah's Kitchen. Ceritanya bermula seperti itu Mbak Rani. Tidak disangka ketika Noah makin besar usianya, kan sudah 17 tahun saya lepas semua kerjaan kantor saya. Saya pikir saya masih dampingin dia. Karena saya pikir anak ini sudah terlambat dalam berbagai hal. Suatu saat, endingnya kita ada, kita masih punya kegiatan, punya pekerjaan kan. Anak ini masih punya pekerjaan. Dia akan diterima kerja di mana? Nah, kondisi yang berkenan khusus. Karena sudah kadang dapat pesanan, saya memang nggak suka mengulang-ulang nyetak cookies itu kan bosenin ya. Mulai akhirnya melibatkan dia. Dan waktu pandemi ketemulah dengan program Bangga dari Precious One. Dan dapat mentor, dikurasi, dikasih tahu ini kualitas kuenya masih tebal tipis, ini logonya kurang oke, dirombak. Disitulah saya terus belajar. Dari yang tidak tahu menahu tentang apa itu bisnis kuliner, karena punya mentor, apa namanya, mau dikoreksi, mau maju terus. Pokoknya setiap kesempatan mau berubah, mau maju terus. Itu yang Hmm. membuat saya dari usaha tadinya buat special needs, pesenannya bisa hanya pas mau deket ada hari raya atau tertentu saja, mulai masuk ke yang lebih teratur. Karena kan kita wajib punya apa namanya jualan online ya. Waktu itu di Promo Mangga kita masih punya online, mesti bikin IG bisnis gitu. Pokoknya apa yang saya nggak tahu semua saya masih terjun saat itu. Dan dari situ, nah orang dari apa namanya customer dari berbagai kota mulai datang dengan bermacam-macam. Bu, bisa nggak misalnya kuenya dikirim ke ini ke Riau? Nggak ada yang hari ini kirim besok sampai. Paling cepat 4 hari, nggak mungkin kuenya akan berjamur. Saya kepengen anak saya punya kue waktu ulang tahun. Saya bikin tepung premix karena saya pengen support orang tua ini. Nah, tapi bukan kue yang saya jual, tapi saya bikin versi yang mereka bisa bikin sendiri. Bisa bikin pancake, bisa gimana dari tepung serbaguna itu, supaya yang di luar Jakarta itu bisa. Jadi, variasinya Noah's Kitchen itu sekarang berkembang. Dari tadinya cuma cookies ya. Cookies, terus kita punya kue, cakes, kemudian kita punya tepung premix all purpose, dan tepung roti. Lalu kita, apa tadinya cuma punya bakso. Waktu saya menang program Bangga 2 kan dapat voucher dari dapat ini dari Hadiah. Oxon ya, ada yang support waktu itu. Nah, saya memilih food processor karena saya pikir kepakai. Tadinya saya bikin bakso itu kan pakai tangan. Es batu itu saya minta Noah. Kan tenaga dia kuat. Es Hmm. batunya itu pakai centong nasi, digituin aja, diputer-puter terus Hmm. sampai ini. Ketika punya food processor, wah kok cepet ya? Dalam waktu 2 menit udah halus, udah begini. Jadi berkreasi itu lebih macam-macam. Hmm. Paslah habis pandemi, orang tua minta sosis, nugget. Oh, anak saya nyaplok makanan temen. Bu ini bisa tolong bikinkan, gitu loh kan. Tantangannya ini. Saya berkreasi lagi di dapur supaya bisa. Karena pernah merasakan menjadi orang tua yang anaknya banyak pantangan makan. Saat itu kan saya sudah tidak bekerja, eh, Hmm. eh, apa namanya waktu lebih banyak bisa untuk ini. Kemudian jadi kita punya frozen food, lalu berkembang usaha saya itu bukan hanya untuk anak kebutuhan khusus yang spesial dari ini, jadi ada anak orang-orang yang diabetes, jadi nggak boleh makan yang ada gula, mesti ada yang low carb, jadi nggak boleh bukan cuman hanya nggak boleh tepung terigu, tepung sagu nggak boleh, tepung singkong nggak boleh. Dan kebetulan Hmm. saya berada di komunitas menerapkan diet selama 3 tahun pada saya dan pada Noah untuk kesehatan itu, untuk rendah karbohidrat dan tidak pakai gula itu, apa namanya, saya mau nggak mau belajar bikin makanannya, bikin cemilannya itu, jualan lagi bertambah. Kemudian punya lagi teman-teman autoimun yang minta bikinin makanannya, oh pantangannya ini. Berkembang lagi. Jadi kita Hmm. punya berapa ya, sudah frozen food punya, sekarang kita punya ready to eat dalam artian orang kadang nggak sempet ya
mau nasi tim, mau soto ayam, mau Hmm. mie ayam tapi yang aman, yang gluten free segala saya sediakan. Dan satu lagi kita punya namanya fermented food atau makanan kesehatan seperti kefir dan juga punya chicken bone broth. Jadi produk saya itu aneka macam. Sampai di Iya, situ Bu dulu Oli. loh Mbak ya. Heeh. Ya, izin Mudah-mudahan wah. teman-teman nggak pusing ya. Seru, Bu. Kalau saya kan mesti belajar hidup sehat juga ya. Tadi kan ini Bu Oli, berarti Noah Kitchen ini Bu Oli udah berapa lama ya? Saya Hmm. pertama itu di 2016. Oh, 2016 itu pertama kali jualan melalui Facebook. Ini mama Facebook ceritanya. Foto, terus apa namanya, bawa ke tempat terapi, terus bawa ke tempat terapi aku mau, terus coba anaknya mau. Lima Hmm. toples misalnya pesen kuenya itu berapa bulan sekali baru pesen gitu. Hmm. 2016. Lalu saya karena saya diet keto, teman-temannya mengatakan saya mulai punya online tuh 2016. Bu Oli, izin. Ini kan Bu Oli mungkin dulu kerjanya nggak ada kaitan dengan kesehatan atau memang udah ada gitu. Nggak ada. Saya Nah, latar belakangnya ini, saya ini guru bahasa Inggris. Jadi oh, dari muda itu saya ngajar, tapi saya ngajar di instansi, suka dikirim kantor ke kantor yang lain, training karyawan yang mau ke luar negeri, yang mau ujian gitu loh. jadi Jadi muter ininya bener-bener bertolak belakang ya Bu iya, Oli ya. Ini lalu karena lalu ketika punya anak, lagi duduk-duduk di apa namanya nungguin anak TK keluar, itu kan anak-anak yang SMP, kalau lewat itu kan tangannya gini, Hai Miss, teman-teman gini, kok cuma lu doang yang di Hai Miss terus tangannya direndahin, kita mama-mama dicuekin. Saya kan Mm-mm. nggak cerita belakang saya, lalu ceritalah saya kalau itu ex murid-murid saya dulu gitu loh, kan yang SMP, saya dulu pernah ngajar gitu. Oh, kalau gitu ngajar anak-anak kita. Jadilah saya anak-anak itu ke rumah. Jadi saya punya kursus bahasa Inggris sampai pegang ada 50 anak. Tapi ketika Oh. 17 tahun saya lihat teman sebayanya Noah, dari yang nggak bisa ngomong bahasa Inggris sampai lancar begitu, anak saya nggak bisa apa-apa, saya pikir waktunya saya tutup semua, saya handle Noah. Hmm. Nah, Gitu. Bu Oili kan tadi pasti kan banyak tantangan lah ya, apalagi melibatkan Noah. Nah, mungkin Bu Oili selama menjalankan usahanya dari 2016 ya, Mm-mm. meninggalkan banyak hal, terus belajar hal baru pasti ya, Bu Oili ya, untuk gimana mengenal semua apa namanya menu-menu sehat ini gitu kan, ada rasa ingin belajar. Cuma tadi yang saya perhatikan tadi kan karena mulainya dari Noahnya sendiri gitu. Nah, Betul. Bu, Bu Oili tantangannya apa sih? Maksudnya dengan proses melibatkan anak, kadang kan anak-anak spesial gitu kan moodnya suka berubah-berubah ya Bu Oili ya. Apalagi kan Betul. memang usahanya Noah ya memang melibatkan si Noah gitu kan. Nah Ya. tantangannya apa aja terus gimana sih Bu Oili ngatasinnya? Tantangan paling besar buat anak-anak berkebutuhan khusus pasti beda-beda ya. Kalau di case-nya Noah itu adalah eh, masalah ketika mau ngajarin dia, satu, anak ini gampang menyerah, gampang frustasi. Kalau Hmm. dia sudah frustasi, dia marah. Waktu lebih kecil dia cakar dirinya sendiri. Dia mesti cakar diri sendiri. Istilahnya kalau mau protes kok susah, kok nggak dapet-dapet. Bayangkan untuk membuat satu bulatan bakso, 20 kali jarinya begini, maminya bilang masih belum kecil. Udah mulus masih belum kecil, karena kan mau buat jualan ukurannya sama. Nah, di situ saya masih tahu batasnya anak ini belajar. Satu, pengulangan itu mesti berapa kali. Rentang waktu belajar berapa lama? Kontrol suara gimana? Kontrol suhu di ruangan kalau lagi panas banget, kita aja meleleh-meleleh sambil belajar sambil ngajar masih begini-gini, dia nggak akan nyaman karena gangguan sensori. Jadi sebenarnya Noah itu jadi guru saya. Saya mau observasi dari, oh dia ini bukan malas, bukan nggak mau, karena membuat kue itu dia tahu endingnya dia dapat makanan, ya kan? Kalau nggak mau bikin ya nggak ada makanan. Bikin 5 cuma dapat 5 itu dulu masih masuk. Tapi kekuatan tangan, mata itu kan namanya berkebutuhan khusus, kaku tangannya. Hmm. Nggak dapet cetak kue aja. Contohnya sampai sekarang. Apa namanya? Kita cetak bikin crunchy cookies itu pakai cetakan khusus yang buat kayak fondant gitu. Kalau terlalu kuat, dia nempel adonannya. Hmm. Kita harus ketok-ketok, harus cungkil-cungkil, bersihin, mah butuh kesabaran ekstra. Tapi nanti kalau belajar ini akan dapat pas.
Oh, segini tekanannya. Nah, gimana mau ngajarinnya? Tekanannya segini loh, nak. Hmm. Kekuatan nempel. Terlalu lembut, cetakannya nggak keluar gambarnya. Sementara kalau jualan kita nggak bisa bilang, oh anak saya berkebutuhan khusus, jadi terima aja ya. Yang satu apa namanya nggak jelas ininya, yang satu lebih jelas Tengok. misalnya, Hmm. nggak bisa. Nah di situ saya terapkan bahwa is okay belum bisa. Misalnya bikin 10, nanti kita namanya quality controlnya sama-sama lihat. Nah ini bagus, yang ini kita ulangi ya. Gak apa-apa ulangi. Jadi seperti itu cara saya kalau dalam hal cookies Hmm. memberi memberi apa namanya pemahaman bahwa ini anak gampang frustasi. Hmm. Kedua, dia punya kelemahan motorik. Untuk kerja itu kan namanya kita hand-eye coordination ya. Mata sama tangan tuh mesti berkoordinasi. Rasa itu mesti mas saya juga baru ngeh. Ternyata segini ya, bikin nastar misalnya. Terlalu ditekan begitu, selainya akan keluar. Terlalu begini-begini bukan jadi bulat, jadi lonjong. Nah, itu sebuah proses belajar yang kita izinin anak ini belajar. Dan caranya bagaimana saya bilang batasan waktu itu. Tapi punya target yang jelas. Punya Hmm. apa namanya batasan yang saya tahu, oh ini saya harus kesampingkan. Contohnya cookies dan cakes itu kan bisa di redo nggak masalah ya untuk yang cetakan cookies. Tapi kalau frozen food bakso berulang-ulang dibeginiin nggak jadi terus bikin kembali teksturnya akan berubah. Hmm. Udah kena ini berkali-kali kan. Jadi apa namanya untuk frozen food Noah lebih membantu ke packaging. Hmm. Bakso dimasukin per 10, di vakum, ditempelin apa namanya stiker. Itu Hmm. saya cuma berpikir kalau setiap hari dia harus bikin katakan sekilo mesti tempel dua Hmm. belasan atau 15 bungkus begitu, itu sebuah pekerjaan sendiri buat dia, sebuah kegiatan sendiri. Jadi berjalannya waktu kan tadi saya bilang ada yang minta nugget, ada yang minta sosis begini. Sosisnya kita sudah punya ayam kampung, punya ayam organik, udah beda ya. Karena kenapa? Ada yang anaknya nggak makan ayam lain selain ayam kampung. Ada yang dari segi ekonomi nggak sanggup kalau saya ayam kampung bu, ayam organik. Belum sampai di situ ada yang bilang, anak saya nggak boleh telur. Jadi di Inggris nggak boleh telur. Ada lagi yang datang, anak saya nggak boleh ada tepung apapun. Berarti Ibu Bakso. spesial untuk ini That's right. Ya, itu belajar. special diet. Jadi benar-benar spesial. Nah, Bu Oli kan tadi udah cerita ya, sebenarnya kan latar belakangnya adalah mulainya dari Noah untuk kebutuhan Mm-mm. Noah sendiri gitu. Iya, Nah, kalau kita ingin mulai nih, mungkin kan saatnya nih kita nih Bu Oili kasih tips buat kita ya. Kalau ingin memulai dengan kuliner yang sehat seperti ini, tadi ada yang udah makan ketoprak, dengerinnya nggak apa-apa. Lanjutkan makannya, jangan dibuang. ketoprak itu kan sehat sayur. Ya makanya jangan itu ya. Ah, Nah, mulainya seperti apa sih? Tadi kan karena mulai dari anak nih. Tadi ya, Bu Eli juga mungkin mulainya nggak tahu apa-apa lah tentang semua bahan-bahan sehat. Nah, gimana iya, memulai kuliner yang sehat ini tuh awalnya gimana gitu? Siapa tahu saya juga mau mulai usaha Bu. Siapa tahu bisa jadi bikin kue sehat gitu kan untuk diri sendiri dulu. Gimana iya. Bu? Eh, jadi eh, kalau dalam makanan kita tahu kan ada yang namanya karbohidrat, protein, lemak, serat ya. Nah, kalau di dalam dunia kesehatan kan masih berimbang ceritanya. Seringkali kita nggak sadar karbo ketinggian. Sudahlah makan nasi putih, lauknya Indomie 2 bungkus, terus telurnya cuma satu misalnya. Nggak ada sayurnya. Itu pasti secara keseimbangannya karbonya sangat tinggi, proteinnya sangat sedikit, seratnya nggak ada, kadang nggak ada sayur. Nah, itu sudah sangat timpang banget. Kalau sampai makan siang katakan begitu, makan malamnya apa? Harus skip nasi. Karena udah semua jatahnya udah dimakan waktu siang, udah plus mie. Mungkin malamnya lebih perbanyak sayur dari segi pola makan. Tapi kita ini kan seringkali ketika ada perayaan Natal, Tahun Baru, ya, ada yang ulang tahun, itu pasti berhubungan dengan kue. Kalau udah berhubungan dengan kue, biasanya kue ulang tahun, kue jajanan pasar, satu itu ada pewarna. Pewarna yang apa namanya tidak alami itu
harus dibuang dari tubuh. Kalau enggak itu akan memberatkan kerja organ ya, ginjal dan sebagainya. Nah, jadi memilih-milih makanan liatin, ini yang banyak pewarna merahnya udah mencelok segala macam bisa kita hindarin. Kalau masih sehat mau makan oke, mungkin cuma sepotong, enggak setiap hari. Jadi saya tuh juga enggak yang ke teman-teman atau katakan customer saya yang datang itu saya langsung oh harus begini gini enggak. Biasanya yang datang ke saya pasti sudah ada larangan dari dokter. Bukan karena dia sendiri kepengen. Biasanya baru terdiagnosa autoimun misalnya. Dan di opname misalnya sebulan udah sampai 2 kali keluar masuk. Sudah di rumah pun makan apa aja mual, muntah, nggak bisa makan. Jadi datang ke saya karena dokter suruh dia gluten free dan sebagainya. Coba punya makan apa aja anak saya biar bisa. Nah dari situ kita masih tanya latarnya. Oh, anaknya Hmm. gimana Bu? Oh ternyata baru kalau dari rumah sakit dalam bulan ini udah 2 kali. Nah dari situ pengetahuan apa yang saya dapatkan karena memang saya hobi baca dulu. Untuk case-nya Noah itu kan saya banyak baca. Saya bilang, itu pencernaannya ususnya ditenangkan dulu. Ibu coba chicken bone broth dulu. Oh, anak saya nggak mau. Nah, itu pendekatan pelayanan secara customer heart to heart ya. Kalau kayak Hmm. yang baru gitu. Jadi ada knowledge yang saya share di situ karena saya bergerak di kuliner yang sangat niche. Itu special diet. Saya akan kasih pemahamannya bahwa dari pengetahuan why chicken bone brothnya masih dipakai. Ini kan ususnya lagi meradang, Bu. Kita tenangin dulu, ademin dulu gitu loh. Biar dia nggak ngamuk. Yuk kita lapisin dulu pakai chicken bone broth. Anak saya nggak mau minum kayak gitu dari baunya udah gini. Panasin, cobain satu teguk. Pasti nanti kalau dia enakan dia mau. Dia mau lagi, jangan dipaksa. Nah, saya bersyukur banget mau setengah ini Bu, mau sampai akhirnya jadi customer. Dari situ udah enakan, tapi anak saya masih jajan GoFood, pesan makanan apa yang dia enak. Habis itu kan kembung, nggak enakan lagi perutnya, gitu loh kan. Nah, dari situ baru, Bu ini punya produk apa aja? Ya, saya tanya lagi, anak ibu sukanya apa? Coba kita yang ini gitu loh. Jadi Hmm. eh, bermulanya kalau di special diet pasti sudah punya apa namanya wajib pantang itu dari dokter. Jarang yang Hmm. dari diri sendiri. Oke, Kayak anak berarti saya kan wajib dari dokter, bukan maunya saya sendiri. Dan ketika saya langgar, saya lihat akibatnya. Sampai sebesar sekarang, Noah gula, micin, gimana kalau lagi keluar udah nggak gitu pantang. Tapi kalau soal gluten, terigu, saya sangat nggak berani pantang. Karena hmm. kenapa? Bisa nggak bisa kerja, galak. Itu yang saya Hmm. lihat. Nggak Ya. bisa dikasih tahu. Jadi seluk-beluknya itu kalau seperti Mbak Reni, saya start dari yang mana dulu? Tadi saya pewarna, dikurangi, apa namanya, kurangi atau hindarin. Lalu kalau merasa habis makan mie, habis makan roti kok begah ya? Kok emah saya sering kambuh ya? Coba pantangin seminggu, nggak makan yang terigu. Kok enakan? Makan lagi begitu lagi. Berarti harus hindari terigu, cara yang paling mudah begitu. Oke. Bu Oili, eh, tadi kan kalau saya perhatikan, kan ini kan kita mau mulai usaha, maksudnya usaha kuliner makanan sehat ya. Tadi Mm-mm. kalau saya dengar cerita Bu Oili, pertama kan memang berdasarkan kebutuhan customer. Biasanya yang datang Bu Oili. Kemudian Bu Oili akhirnya mencari tahu gitu kan, gimana cara membuat makanan yang dibutuhkan tadi dengan berbagai ada ini dari dokternya gitu ya. Jadi Bu Eli mencari tahu ya gitu. Jadi karena penting nih Bu, karena kalau memulai usaha kuliner itu kan, apalagi yang makanan sehat kan susah ya Bu ya. Apalagi di sini kan pasti ada yang kulinernya lebih mudah makanan yang umum aja lah gitu kan. Nah dari situ Bu Eli nanti mungkin bisa cerita kali ya Bu ya. Ini kan makanan sehat usahanya tuh agak susah. Terus harganya Bu juga kan Betul, betul. harganya kalau ini gimana nentuin harganya Bu kalau makanan sehat kan pasti mahal gitu kan terus nyari customernya tadi kan memang harus khusus gitu nah gimana cara memasarkannya nih Bu Oili karena kan ini pasti harganya boleh dikasih tahu aja Bu harganya berapa sih di Noah Kitchen gitu kan. Kalau Iya. jualan makanannya tuh gimana ngitungnya makanan sehat, apalagi semua bahan-bahannya pasti mahal kan, gitu. Nah itu gimana Bu Oli untuk memulai memperhitungkan semua akhirnya, oh nih harganya segini nih karena bahannya mahal nih gini. Mungkin Bu Oli bisa cerita kali ya. Satu, saya menyadari keunikan usaha saya.
betul-betul niche kata orang ya, karena dia special diet. Jadi saya berusaha ketika customer datang ini, dia nggak hanya beli satu produk, ya kan? Jadi dia bisa kayak ke supermarket. Sekali belanja, dia pesen baksonya, dia juga pesen nuggetnya, dia pesen macem-macem. At the end, dia belanjanya bisa 400-500 ribu. Mungkin sebulan sekali, mungkin sebulan 2 kali. Nah, jadi berikutnya kita berusaha menambah customer serupa. Nah, itu yang saya lakukan. Bagaimana sehubungan dengan harga jual? Nah, saya kan juga setelah sekian tahun terjun, saya tuh penasaran. Sekarang kan di IG banyak ya bagi resep segala macam. Saya ngelihat, wah ini margin yang didapat kalau bukan yang special diet itu tinggi. Karena tepungnya jauh lebih tinggi. Untuk ikannya dia bisa pakai perasa. Nutupinnya dia bisa pakai MSG yang bermerek itu loh ya. Royco, Masako atau apa sehingga membuat itu gurih. Saya nggak bisa. Saya masih benar-benar mengandalkan sumbernya harus fresh. Contohnya ikan, itu harus fresh. Nggak bisa sembarang ikan. Kalau amis, hasilnya amis, saya nggak bisa jual. Nah, Hmm. ayam minimal harus ayamnya terakreditasi organik, bukan kata dia, tapi memang organik ada secara ininya ada suratnya. Terus ayam kampung gitu loh kan. Ayam kampungnya kadang dari smellnya kita bisa tahu, saking berurusan dengan yang begitu. Ini namanya kampung tapi makannya sembarangan nih. Saat kita bersihin. Hmm. Ini clean ini yang bisa dijadiin obat. Jadi chicken bone broth. Oh ini mah buat yang biasa. Saya belajar dari situ. Otomatis harganya beda jauh. Nah itu saya bilang Hmm. tadi. Ada customer yang namanya sakit dan secara financial mereka mampu, mereka mintanya yang ayam kampung. Saya contohnya, sosis ayam kampung saya itu 70 ribu sebungkus. Kalau orang lain mungkin bisa untung 50%, 40% kata marginnya. Di kita nggak bisa. Kalau saya misal gitu nggak sejualan. Hmm. Yang penting ada cuannya 30%, kata gitu kita sudah rasanya sudah apa namanya adalah kita nggak kerja nggak ada hasil. Lalu untuk teman-teman yang secara aduh ini berat nggak kebeli tapi harus diet, saya sediakan yang organik. Yang organik sosisnya 40 gitu. Jadinya apa namanya dari segi harganya. Kalau dia bilang mahal, bagaimana saya bisa menjual harga lebih murah kalau di dalam satu adonan itu katakan 1 kilo daging, saya hanya pakai tepung 100 gram. Kalau resep-resep yang lain, karena kan saya juga ngeliatin, kok enak ya pakai ini gitu ya. Bisa setengah-setengah tuh banyakkan tepungnya daripada dagingnya. Nah, Hmm. terus dagingnya dari mana? Misalnya siomay yang enak gitu, kita makan ini ada rasa-rasa ikannya, tapi katakan seporsi itu bisa harganya cuma satu biji. Ya, balik lagi proporsi makanannya. Karena makanan yang saya jual itu makanan yang menunjang kesehatan, bukan hanya sekedar Hmm. bikin kenyang. Jadi memang Hmm. totally beda secara apa namanya kualitas produk dan harga ini memang sudah beda. Jadi di Hmm. dalam bisnis saya ini satu, saya melihat sebuah sinergi yang saling ini ya. Pertama tadinya saya pengen nolong orang Hmm. karena saya berempati pernah di sisi yang seperti itu. Kerja punya uang membeli makanan buat anak saya nggak usah pusing. Tapi ternyata nggak cocok, nggak bisa. Mau nggak mau saya mesti ini. Jadi saya mengerti perasaan mama-mama yang lain ketika nggak punya waktu lagi untuk bikin. Ketika dikasih trust, saya berusaha ini. Tapi kembalinya setelah anak saya butuh pekerjaan, anak saya jadi dapat pekerjaan. Jadi kita menjadi saling menunjang seperti itu adalah suatu profit tambahan kalau buat saya. Which is saya mensupport orang, itu ada kebahagiaan saya sendiri. Karena saya emang senang kalau bisa bantu orang lain. Terus bersamaan anak saya dapat kerjaan. Mimpi saya yang berikutnya, bukan cuma buat anak saya bisa pekerjakan anak-anak lain seperti Noah, saya bisa latih lebih banyak lagi. Tentu saya menjual lebih banyak lagi. Saya harus siap berkolaborasi. Jadi ini sebuah big dreamnya Noah's Kitchen bahwa ini bukan cuma sebuah makanan sehat yang apa namanya makan itu bukan hanya asal kenyang, tapi makanan ini menunjang kesehatan. Itu Hmm. Kak Dea, Kak Rani. Oke, luar biasa ya. Berarti memang punya visinya selain memang untuk Noahnya, juga untuk mensupport orang lain hidup sehat ya Bu Oili ya. Betul, Nah, betul. mungkin sebelum saya lanjut pertanyaan, nanti silakan ya Bapak Ibu kalau mau bertanya boleh raise hand. Bu Vera mau nanya, udah buka mic. Udah buka mic nih.
Atau yang mau chat Zoom juga boleh ya. Jadi kita ngobrol bareng. Bu Lili mau tanya juga boleh ya. Ini mumpung ada Bu Oili loh. Ini produknya kalau oh Bu Vera. Ini produknya premium, hidup sehat. Ternyata memang fokusnya bukan gimana nyari cuan sebanyak-banyak ya Bu Oili ya. Yang Betul. memang fokusnya membantu orang lain untuk bisa sehat. Anak-anaknya sehat. Kita semua juga sehat. Nah, oke silakan Bu Vera bisa langsung tanya. Saya dong mau nanya. Tadi dulu Ya, Bu. Bu Vera, Bu Iya. Vera silakan. Bu Lila habis Bu Vera ya. Oke. Silakan Bu Oh, Vera. halo. Halo, Halo halo, Bu Bu. Vera. Hmm. Oh, terima kasih Ibu Oili dan Ibu Rani. Eh, ini mengenai pewarna Ibu di kue kan saya suka biar tidak semua kue bisa bikin. Jadi mengenai pewarna. Hmm, kayaknya putus ya. Bu Vera kayaknya ini nge-freeze. Mungkin bisa di chat kalau secara online-nya terganggu. Iya nih kayak Bu Vera nge-freeze. Oke, mungkin sambil nunggu Bu Vera nanti Mbak Dea boleh dibantu ya mungkin nanti di WA ke beliau kayaknya bilang sinyalnya kayaknya ini nge-freeze sendiri. Nah kita mulai nanti kita kembali lagi ke Bu Vera ya. Ini menarik udah ada kata kuncinya pewarna, apalagi makanan sehat ya. Pewarna sangat-sangat apa butuh dipikirkan ya. Kita balik ke Bu Lili dulu ya sebelum kata kuncinya pewarnanya tunggu ada sambungan lagi. Bu Lili silakan. Iya mau tanya kalau bikin nugget gitu loh. Doa dan Itu pulang. apa maksudnya memang bisa nggak pakai telur sama nggak pakai Berdoa dan tepung pulang. Berdoa dan gitu. Oke, pertanyaan sangat berdoa bagus. dan pulang. Jadi, Berdoa oke, dan untuk nugget, kita punya bermula dari nugget ayam kampung. Karena customer waktu itu minta bikinin nugget ayam kampung. Lalu, karena nugget ayam kampung ini mahal, satu bungkusnya 70.000, isi cuma 10, apa namanya, saya bikin versi nugget ayam organik. Saya jual 40.000. Lalu ada nugget ikan gabus. Karena anak-anak ini banyak yang nggak boleh makan ikan laut. Saya bikinin nugget ikan gabus. Saya jual harga 45.000, isinya 10. Kalau di Tokopedia sering dapat voucher, tapi saya lebih murah ya dapatnya gitu loh. Nah, jadi pertanyaannya adalah, emang bisa nggak pakai telur? Telur itu ada putih, ada kuning. Ada anak yang alergi dua-duanya, ada yang nggak bisa kuningnya aja. Biasanya customer akan datang. Nah, ini baru aja 2 hari yang lalu saya dapat request bikin nugget yang nggak pakai putih telur. Kuning telur dia bisa. Itu bisa banget saya bikinkan. Tapi karena saya lagi sibuk waktu itu saya bilang, Ibu mesti PO 3 hari ya. Kalau pesannya cuma satu bungkus. Satu bungkus pun saya layanin. Karena balik lagi, misi saya bekerja di sini ini bukan hanya ngomongin cuan. Saya melayani, tapi bukan melayani berarti nggak dapat gimana ya. Trial and error itu kan kalau rugi kita rugi bahan. Saya berpikir anak saya bisa makan, kita tuh juga bisa makan. Saya pasti harus melakukan yang terbaik supaya ini produknya jadi bagus kan. Meskipun dia cuma beli satu. Syukur-syukur dia repeat order. Kalau dia nggak repeat order nggak gimana, ini nggak jadi saya publish di Tokopedia. Tapi kalau sering repeat, sering begini, oh ini berarti enak, berarti banyak suka, baru saya taruh di online gitu. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau nggak boleh putih, nggak boleh kuning? Itu pernah saya buatkan. Buat saya sendiri rasanya kurang. Bisa nggak? Bisa. Tapi rasanya di saya itu, ini namanya nugget. Tapi udah nggak berasa nugget. Itu orang tuanya saya bikinkan, tapi saya bilang, Ibu lain kali kalau mau pesen minimal 5 ya. Soalnya kita nggak suka dengan tanpa telur ini semua. Terlalu nggak nugget jadinya gitu loh. Nah, Hmm. tapi bagaimana kalau nugget yang nggak pakai tepung? Oh ada, nugget keto namanya kita punya. Nugget keto atau nugget low carb. Nah, itu lebih mahal lagi. Karena kenapa? Full daging, terus apa namanya ngebalurnya pakai tepung almond. Sebagai gambaran, tepung almond itu sekilo 185.000. Tepung terigu berapa sekilo teman-teman? Nolnya hilang satu kali ya. Jadi
sebegitu perbandingannya sehingga makanan spesial diet memang jadi lebih mahal hanya untuk membalur. Nah, ketika dia diet keto, dia nggak pantang keju segala macam nggak pantang, masih boleh dairy. Jadi saya bisa bikinkan nugget keto. Customersnya untuk yang ini lebih sangat terbatas lagi karena satu jauh lebih mahal. Rasanya enak nggak? Enak banget terus terang dibanding yang lain karena dia dagingnya berasa sekali. Lebih barang lebih premium lagi. Tapi saya buatkan kenapa? Toh satu batch itu katakan dia beli 2 bungkus, sisanya bisa kita makan. Saya kan namanya frozen food, saya taruh di kulkas 2 minggu nggak kejual, ya udah kita keluarin kita yang buat kan kita juga perlu makan siang makan malam ya itu jadi menunya kita. Begitu Bu Lili, kalau untuk jawaban pakai tepung apa enggak. Kalau untuk yang lain-lain pakai tepung apa dong Bu Lili bisa gluten free. Kita kan punya tepung premix Bu. Tepung premixnya Noah's Kitchen itu bisa dipakai untuk ngebalur nugget. Dan di dalam, kalau beli tepung premix saya, di dalamnya itu ada resep kue. Bukan kue yang saya jual, tapi bisa dibikin jadi kue, bisa bikin pancake, bisa bikin cookies, bisa bikin nugget. Tentu bukan nugget ala jualan saya. Saya bilang, kalian buat adonan nugget, lihat di Instagram atau di YouTube, sekalian cocoknya yang gimana, lalu ngebalurnya ini pakai tepung premix. Cara balurnya gimana ya saya kasih tahu. Misalnya kuning telurnya berapa, ya tepungnya mesti gimana, tekniknya gimana, diinstruksikan di situ. Tapi saya nggak berbagi resep nugget yang saya jual untuk adonannya itu, saya enggak. Nah, karena itu kan bisa dipelajari dimanapun yang sesuai rasa yang mau ya. Namanya kalau orang dapur kan bisa. Nah, tepung premixnya, tepung balurannya ini yang nggak ketemu kan. Nah, kita punya. Hmm. Jadi bisa Hmm. ya tanpa tepung, cuman yang memang bahannya lebih premium aja ya, Bu Willy Bisa. ya. Jadi bisa gluten free, bisa tanpa tepung gitu. Bisa tanpa telur sama sekali, bisa tapi kurang enak. Hmm. Oke, gimana Berarti Bu memang Willy? seharusnya ada telurnya dikit ya, Bu Eli ya. Ya karena kalau dengan telur, kan kita mau ngebalur nih. Gluten itu, terigu itu bersifat dia punya daya ikat, namanya gluten. Kalau kita bikin gluten, tepung terigu coba campur air, kita gini-giniin. Lengket kan? Itu sifat glutennya itu mengikat, jadi bisa membalur. Apalagi ditambahin bubuk roti itu ya. Waduh, remahan roti lebih enak lagi. Nah, kalau di kita nggak ada gluten, gimana caranya supaya dia bisa nempel? Kita pakai kuning telur dan harus banyak. That's why Hmm. makanan saya mahal. Telurnya bukan telur biasa yang sekilo gini. Karena banyak anak-anak yang alergi telur, termasuk anak saya riwayat alergi telur, saya mesti cari telur yang ayamnya itu makan apa. Hmm. Jadi saya mesti punya seller yang jual ke saya itu saya percaya dia bukan bukan asal klaim, bukan false claim. Biasanya dia tunjukin sertifikatnya, ayamnya apa namanya memang ayam boiler tapi tidak disuntik antibiotik, tidak divaksin, tidak disuntik hormon, makannya apa namanya bukan makanan dari tulang dari ayam apa dicatatnya bukan makan yang pelet tapi makanannya misalnya kayak apa namanya yang vegan yang apa. Jadi dia klaim ini hypoallergenic dalam artian tidak menyebabkan alergi itu iya banget. Jadi saya dari segi kualitas telur pun saya milih. Karena balik lagi, itu kan juga makanan anak saya. Dan karena kita nggak mau repot, baik asisten di rumah maupun saya makannya sama. Kan kita bertiga aja di rumah. Kebayang kita Hmm. harus masak sendiri lagi, jadi kita ikutin makannya Noah. Jadi apa yang kita jual, itu yang kita makan. Gitu, Bu. Baik. Heeh. Bu Lili sudah ya Ya, itunya iya, jawabannya iya. sudah ini. Iya, berarti kalau ini apa namanya kita jual makanan gitu ya senggangannya yang kita bisa makan juga Bu Eli ya. Jadi nggak mau basir lah Prinsip kalau saya, prinsip saya begitu. Tapi ketika saya join bimbingan bisnis, sesuatu saya diketawain. Bu Eli nggak bisa begitu. Harus dipisahin antara yang makan sendiri sama yang dijual. Tapi balik lagi, sekeras kepala itu artinya saya gini ya, produk saya ini memang begitu unik. Jadi memang memang beda. Saya kalau saya apa namanya mau jual itu saya nggak ikut makan, saya nggak ikut memilih maksudnya materi bikinnya dengan hati-hati. Terus ketika enggak laku siapa yang makan?
Terus Mm-mm. mau usaha cuman dalam bulan itu cuma terjual 2 bungkus, sisa 8 bungkusnya siapa yang makan? Mau kita jual 3 bulan, saya nggak mau. Buat saya meskipun proses bisa 3 bulan, enggak, lebih dari 2 minggu dari freezer harus out. Siapa yang makan? Saya sama anak-anak. Jadi masih ada hal-hal yang apa ya, prinsip-prinsip yang saya nggak mau langgar. Mungkin ya buat orang lain, pengusaha nggak bisa begitu. Saya nggak tahu ke depannya apakah saya ketika lebih besar ininya, saya lebih tolerable atau enggak. Tapi saat ini, sekian tahun saya usaha, pasti begitu, Bu. Jadinya Mm. kita pastikan ini kita sendiri aman, kita sendiri yakin ini sehat buat Mm. anak kita, baru bisa kita jual, Setuju. gitu. Iya. Nah, Bu, Oke, makasih ya, Oili. Sama-sama, Bu Lili. makasih Bu Lili. Tadi menarik Bu Oili. Ini kan produknya kalau saya bilang premium atau tanda kutip mahal ya. Nah, Mm-mm. gimana Bu Oili yakinin gitu customer bahwa apa ini harganya mahal tapi sehat gitu. Terus strategi ngejualnya gimana Bu Oili? Apalagi kan orang nyarinya yang Iya, sehat murah gitu kan. Ini kan betul. bener-bener kalau saya tadi dengar ini bahannya aja mahal semua, original semua sampai makanan ayam yang mau jadi bahan aja diperhatiin gitu kan. Selama ini mah kita makan ayam ya udah makan ayam aja gitu ya. Gimana Bu yakinin customer bahwa ini loh barang saya ini, tapi saya dapat bocoran dari Mbak Dea laku banget gitu kan. Bu, gimana Bu strateginya? Ya, alhamdulillah puji Tuhannya dari tahun ke tahun omsetnya bisa makin naik ya, bisa makin bagus. Variasi produk kita itu juga sampai sekarang udah 60 kali ya, 60 lebih mungkin produk jenis makanan kita. Karena kita bikin dalam batch yang kecil tapi variasinya banyak. Pertanyaan Mbak Dea tadi apa? Ini kenapa Oh, gimana meyakinkan meyakinkan? Oke, customer bahwa ini eh, walaupun mahal betul. tapi bisa terjualnya lumayan gitu. Bermula dari kenapa Noah's Kitchen muncul? Itu bermula dari trust. Dari awal munculnya Noah's Kitchen adalah trust. Saya ini mama Facebook yang aktif menulis, aktif membagikan apa yang saya baca dari sebelum 2016. Jadi dulu kan akses internet itu susah. Mama-mama di luar daerah itu tidak semua bisa bahasa Inggris. Mencari treatment buat anak-anak special needs ini itu nggak gampang. Ke dokter tuh mahal sekali. Jadi apa yang saya baca, saya suka terjemahin. Hmm. Dan saya tujuannya apa? Saya satu membantu orang tua yang pengen belajar tapi akses bahasa susah. Kedua, saya cari koneksi. Siapa tahu ada mama-mama seperti saya. Siapa tahu Hmm. ada dokter yang ngerti saya gitu loh. Dan itu connected. Orang bilang Hmm. energi itu kan ketemu jadinya. Jadi saya ketemu dengan dokter S3 yang mikrobiologi, saya ketemu siapa lagi gimana di zaman dulu gitu, terus saya diundang apa namanya untuk kita bikin seminar, bikin Zoom bareng gitu. Jadi apa namanya dari situ kan orang mulai dengar cerita saya. Ketika saya cerita begini, orang yang dengar saya oh bahwa dia bukan asal ngomong. Saya kira seperti teman-teman gini ya. Orang ini memang belajar. Orang ini mempunyai pengalaman. Nah, balik lagi, kamu percaya atau enggak, trust is a choice. Saya selalu bilang gitu. Tapi Hmm. ketika doktermu memutuskan kamu harus diet makanan tertentu, kamu makan makanan, kamu nggak mau nurut, terus nggak baik-baik, harus bolak-balik ke dokter, nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Di situ kan akan berpikir, saya harus ngapain? Seperti yang saya alamin, mau nggak mau harus cari yang badan bisa terima. Di situ mereka beli dan mereka coba. Oh iya, emang rasanya beda sih, tapi ketika mereka mulai ngurangin gitu, tapi ini kemakan kok, Bu. Tapi Hmm. kita memang ngerasa makananmu ini beda, nggak strong kuat yang karena biasa micin gitu loh. Nah, ada yang gitu. Tapi ada juga namanya pelanggan yang terakhir saya dulu sensi banget ya kalau di online itu ada yang bilang nggak enak, keras. Saya cuma ketawa. Hmm. Saya aja makan makanan biasa bisa bilang enak, nggak enak, bener nggak kalau kita ke satu restoran? Hmm. Itu adalah segini, tapi berapa banyak yang bilang enak? Berapa banyak yang butuh saya? Hmm. Balik lagi itu ada pilihan. Jadi kembali lagi kenapa percaya? Integritas itu takes time. Buat Hmm. saya terus pertahankan. Nggak ada kompromi soal itu.
Makanya soal kalau quality control masih kayak begini saya masih turun tangan sendiri. Contohnya terutama yang berhubungan dengan kesehatan. Chicken bone broth itu dari proses sampai pembotolan itu nggak bisa diwakilkan orang lain, mesti saya ngerjain. Karena Hmm. itu berarti untuk nolongin orang yang sakit. Nah, tapi ketika packaging udah mulai banyak nih, mulai setiap hari saya mesti packingin buru-buru. Saya mulai melihat apa yang bisa melibatkan Noah. Kan sudah beku, tinggal siap kirim, tapi harus tempel label, harus di seal pakai hot gun. Itu bisa banget Noah kerjain. Dan saya mulai bermimpi, ini satu hari baru ngirim 10. Bagaimana kalau setiap hari saya harus kirim 10 atau even 50? Saya akan butuh lebih banyak tangan, saya akan lebih bisa nolongin anak-anak yang lain. Bukan cuma nolongin ya, anak saya jadi punya komunitas. Jadi mimpinya itu masih saya pegang terus dengan integritas yang harus saya jaga ini. Hmm. Oke, terima kasih Bu Weli. Berarti tadi awalnya memang punya komunitas yang punya selaras dengan visinya Bu Oili ya makanan sehat ya dan Mm-mm. bergaulnya dengan orang-orang yang memang hidupnya sehat juga yang membutuhkan makanan sehat juga ya. Jadi itu Mm-mm. penting buat kita kalau kita mau usaha kuliner apapun ya kita harus ke ya mencari komunitas yang memang yang kita mau usaha ya Bu ya. Tadi bergaul sama dokter karena ini susah loh Bu. Tahu semuanya harus detail saya harus bergaul sama para dokter, orang-orang yang sehat yang akhirnya menjadi kebutuhan buat mereka ya Bu ya. Nah, Bu Oili ini ada dari Ibu Ima Sande Enpak Pahan. Mau nanya Bu Oili, saya punya saudara kena kanker paru, dia boleh makan ayam kampung yang benar-benar makan sayur atau rumput segar. Ayamnya tidak makan dedak gitu. Bagaimana keluarga tahu kalau ayam kampung yang hendak dibeli itu benar-benar sesuai peraturan kesehatan? Bu Oili, Oke, itu pertama pertanyaan terus yang sangat bagus. Jadi iya. harus cerita ya. Satu lagi Jadi, Bu Eli sebenarnya penderita diabetes itu tidak bisa makan nasi panas ya. Ada dua. oke. Mana Jadi tahu pertama ayam. ini berhubungan dengan sumber yaitu ayam kampung. Seperti saya cerita tadi kan ya. Kalau saya untuk chicken bone broth, ayamnya saya harus tahu persis makannya apa. Karena itu adalah katakanlah senjata pertama saat perang untuk sehat. Ketika orang autoimun datang, nggak bisa, karena ceritanya nggak bisa makan, lemes. Gitu. Orang-orang yang udah ke dokter, kena virus parah, yang bakal makan retinanya dia, mau nggak obatnya tinggi banget. Akibatnya mual terus makan apa aja nggak bisa. Itu terkapar di tempat tidur nggak bisa, mau nggak mau bolak-balik opnam kan. Nah, ketika minum chicken bone broth, oh kok enak kan, jadi bisa tidur. Kok bisa ini? Saya selalu bilang, semua orang bisa bikin chicken bone broth, tapi balik lagi kualitas ayamnya. Dari mana? Itu bermula dari Noah dulu. Jadi Noah ini kan case-nya berat ya. Labnya tuh jelek sekali hasilnya. Jadi siapa? Keluarga sendiri. Jadi dulu mertua saya masih sehat di kampung. Saya minta papa mertua saya pelihara ayam. Makannya tadi ibu tanya ya. Makannya itu kelapa. Karena di sekitar rumah mertua itu kelapa ya asli. Kelapa dan singkong. Singkongnya juga tanam sendiri. Jadi saya share makanannya itu. Gedenya lama gitu. Jadi apa namanya? Itu yang saya pakai untuk chicken bone broth. Nah, Tahunya gimana Bu Oili? Maksudnya itu ayam makanannya karena sayur. keluarga saya yang pelihara, saya Oh, kasih tahu makannya kalau gini. ini kalau ini kan dia kan disuruh dokternya ya Bu Oili Eh, ya. Gimana dia tahu eh, bahwa ini ayam nih sehat nih gitu buat kasih makan kita cari, saudaranya. kita cari tahu. Apa namanya? Kayak saya ngomongin organik. Saya sebut merek boleh ya? Saya contohnya pakai Amberkah. Saya ke IG-nya, saya akan lihat sertifikasinya apa, organiknya apa, ayamnya makan apa, lalu saya call. Ya, telur juga begitu. Apa bedanya telur yang A sama B dari yang sama? Dia ini sampai kayak begini ya. Oh, kalau ayam yang ini telurnya lebih murah sedikit. Oh, ini untuk F&B. Ya, kenapa Bapak bisa lebih murah? Apakah cuma gimana? Karena flagshipnya dari China. Kalau yang lebih Hmm. mahal flagshipnya dari Belanda. Coba saya sampai ngulitinnya yang kayak begitu. Berarti harus cari tahu ya Bu Oili ya. Jadi Jadi Bu Ima cari tahu atau kalau enggak di kunjungan daerah langsung. gimana banyak sekali orang jadi pelihara sendiri. Pelihara sendiri ayamnya. Kalau enggak ya cari orang yang ini untuk tahu ayamnya itu bukan makan rumput. Ayam kan pasti kalau ayam kampung kan namanya free range ya, dilepas. Free range itu dilepas dia cari makan sendiri. Tapi tidak mungkin ayam itu dilepas sendiri
terus sekenyangmu doang nggak dikasih makan tuh nggak mungkin. Pasti akan makanannya akan diaur-aur gitu kan. Tapi disebut freelance kenapa? Makannya nggak di dalam kandang, tetap akan diaur. Nah, makanan apa yang ditambahkan di situ? Apakah ayam freelance-nya dilepas, tapi di sekitar tuh pembuangannya plastik misalnya. Dia makan plastik nanti jadinya. Kita kemakan mikroplastik nanti jadinya. Itu bisa memicu malah cancer kan. Jadi ayamnya dipelihara di mana gitu balik lagi. Trust is Hmm. a choice, kita mesti cari. Kalau untuk saya, keluarga sendiri yang pelihara untuk ayam kampung khusus. Tapi untuk nugget, untuk sosis, customer saya cerewet sekali nanya, Ibu Oili, ayamnya makan apa? Saya bilang, kalau untuk sosis, untuk nugget, untuk roda ayam kampung, saya nggak tahu. Karena saya pakai ayam kampung yang di pasar. Hmm. Itu certified halal, sembelinya hari itu. Saya bikin hari itu Hmm. supaya fresh. Jadi bukan ayamnya di frozen. Dari segi ini pasti udah beda. Tapi saya bilang, makan apa persis saya nggak tahu. Tapi pernah nggak kejadian ayamnya itu dikirim ke saya? Ini jadi cerita nih, keluarga yang kirim itu berapa tahun yang lalu. Saya waktu masak smellnya beda. Udah terbiasa ya, Bu? Beda. Hidung saya bilang ini beda. Saya interogasi. Tetap ngakunya enggak kok makan yang sama. Saya bilang kalau baunya kayak begini, saya bulan depan nggak usah dikirimin. Ongkir mahal. Di Jakarta banyak, saya bisa cari. Hmm. Akhirnya ngomong, oh belakangan kelapa susah. Saya kasih makan beras. Nggak bisa. Kamu kasih beras, hidung saya akan deteksi. Karena saya sendiri makan. Itu balik lagi. Ini makanannya buat saya makan. Kalau mau terus saya support, kamu support saya support kamu, ayo. Tetap Hmm. makannya seperti yang saya bilang. Kalau enggak, Hmm. kualitasnya masih berubah. Balik lagi, inilah tanda petik tantangan kita menjalani jual makanan yang embel-embelnya kesehatan ceritanya. Jadi saya nggak main-main di situ, gitu. Oke. Nah, berikutnya Bu Oli, kalau penderita diabetes tidak bisa makan nasi panas ya. Oke, diabetes itu ini dari pemahaman saya belajar 3 tahun saya keto, saya juga baca buku-buku apa namanya? Oh, time's up. Iya, Eh, nggak eh, apa-apa lanjut. Oke, jadi Gimana? berhubungan diabetes, kita tahu diabetes ini berhubungan dengan gula darah yang naik tinggi kan. Nah, jadi segala makanan yang bisa memicu insulin resisten terutama gula darah itu spike up harus dihindarin. Bukan cuma nasi, terigu juga cepat sekali memicu gula darah tinggi. Mau itu nasi panas, mau itu nasi dingin ketika masuk ke badan, dia akan diubah menjadi glukosa. Dan glukosa itu yang tinggi cepat spike up insulin. Caranya gimana kalau yang baru pre-diabetes? Yang saya pelajari ya, nasinya itu dimasak mesti dicampurin dengan serat. Misalnya campurin quinoa, dicampurin biji-bijian yang lain gitu supaya gula darahnya itu nggak langsung cepet keserap. Ada Hmm. juga saya baca bahwa habis makan nasi, makan karbo tinggi, jangan mager, ngantuk kan bawahnya mau tidur, gerak minimal 30 menit tuh muter-muter gitu Hmm. ceritanya. Ada juga yang tekniknya apa namanya diturunkan dulu, pakai cuka apel minum dulu. Jadi mau makan tuh minum cuka apel dulu, tapi cuka apel tuh nggak enak ya, kasih air, kasih garam, itu minum dulu gitu, baru kemudian makan nasi. Tapi kalau Hmm. sudah terdiagnosa diabetes, pasti wajib hindarin nasi, Hmm. karena itu glukosanya tinggi. Kalau Hmm. masih yang, kan dari dokter kasih obat, misalnya biar nggak cepet gimana, ada kan nasi namanya nasi low karbo yang masaknya itu patinya jatuh ke bawah. Jadi balik lagi seratnya biar lebih tinggi. Kalau kita masak nasi, sebelum dia jadi nasi itu kan ada patinya tuh yang kayak mau sebelumnya jadi bubur. Jangan makan bubur, bubur tuh pati apa namanya tinggi sekali ya, starchnya tinggi. Dia akan jatuh ke bawah kalau kita punya rice cooker yang low karbo. Jadi jawaban Hmm. saya begitu kalau untuk yang diabetes, bukan cuma nasi, gula juga. Minum kopi katanya, tapi dikasih gula. 1 sendok makan. Itu gula darahnya akan duing langsung naik tinggi. Terus pakai pisang goreng. Pisang Teh udah tinggi manis. lagi. Ya, Enak sore-sore. gitu, Enak Bu. sementara ya. Heeh. Oke, baik Bu Oli izin ini Aman teman-teman nanti itu ya, Bun.
Ini ya, apa saya balik ke Bu Vera. Bu Vera udah nyambung lagi. Oke, Bu Vera silakan tadi pewarna terakhir. Baru setelah itu tadi ada yang resen, ada British Propolis. Bu Vera udah bisa? Bisa, halo, Halo, halo Bu Vera. makasih. Ini mengenai pewarna Ibu Oili. Eh, Iya. pakai pewarnanya alangkah tidak usah atau bagaimana? Soalnya kalau macam pewarna lain kan misalnya hijau kita bisa ganti dengan pondang begitu tuh Ibu, bisa seperti itu. Terus pertanyaan saya, apa terlalu berbahaya kita pakai pewarna seperti itu di setiap kue ya? Makasih. Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya, Bu. Balik lagi, kalau pewarna buatan itu badan harus ekstrak untuk buang. Ketika masih muda, seperti Kak Rani, Kak Dea, organ-organ tubuh masih bekerja dengan sangat prima. Hmm. Ginjal masih membuang dengan baik, liver masih buang dengan baik. Tapi ketika kita makin bertambah umur, metabolisme tubuh umpamanya mesin mulai melambat. Ngebuangnya makin susah. Kenapa keluar penyakitnya susah suka saat tua atau malah sekarang masih muda juga udah kena misalnya gitu. Balik lagi itu toksin yang numpuk sekian lama di liver dan di ginjal. Terus berbahaya banget nggak? Lah kalau lagi acara lagi kepengen banget saya pun. Saya sangat suka lapis PP. Merah banget di atasnya kan. Saya udah tahu, aduh di pewarna. Kepengen banget. Paling saya ambil sepotong, saya bagi dua sama temen. Mungkin 3 bulan nggak sekali saya ketemu dan saya tahu tuh kue pepenya enak. Tapi kalau kue pepenya udah nggak enak, manisnya kayak gimana, saya baru masuk mulut, ini nggak oke, saya buang. Karena balik lagi ngetes ke badan. Makanan kan omongin nyenengin mulut sama nyenengin hati ya ceritanya. Stres itu paling enak, cari makanan yang enak, di situ kayaknya seneng deh. Karena emang secara kerja otak kan dopaminnya jadi naik. Jadi pertanyaannya adalah susahnya pakai pewarna alami ketika kita kukus, kita masuk oven, warnanya berubah. Saya kan punya nasar kan, naskah karkol ya. Ketika saya bikin begitu, waduh hitamnya cakep banget mengkilap. Begitu keluar, hitamnya jadi butak, jadi beda. Tapi ada yang jual tetap hitam banget. Berarti apa? Dia tambahin pewarna hitam. Pertanyaan saya adalah, berbahaya nggak? Pewarna hitamnya ini harus dibuang. Kita nambahin kerja buat ginjal dan liver. Kalau masih muda, masih kuat, biarin. Tapi kalau kita ngetes diri sendiri, kok sering sakit ya? Ngilu di sana, kaki sakit di sini. Hmm. Makanan apa yang sering kita makan, yang kita tahu toksinnya nabung di badan. Hmm. Gitu. Jadi kalau hijau, kita bisa pakai pandan sama suji kan, Bu? Hijau tetap cakep. Iya. Hijau nggak gitu masalah. Merah gitu loh, susah. Bisa pakai beet. Kalau Tapi pakai macam ada bau-bau beetnya. Ibu hmm, usaha apa kalau saya boleh tahu, Bu? selain Kuliner. warung buat bikin kue Ibu. Kuenya apa sih nggak harus pakai pewarna ya, Bu? Lapis, ada kue merah tuh Ibu. Oh, kue yang merah itu ya? Iya, yang isi kacang hijau. Iya, yang buat manye, yang buat anak setahunan ya itu. Itu salah satu kue kesenangan saya. Dan masa muda saya sering banget, Bu, kalau kue itu masih beli gitu loh. Nah, itu tuh merahnya pasti banyak kan, Bu, sampai semerah itu. Iya. Jadi balik lagi, it's a choice. Itu sebuah pilihan. Hari ini saya berbagi kenapa nggak bolehnya itu dari segi itu toksin yang harus dibuang. Hmm. Badan sanggup Iya, buang, bisa. ya kita makan. Kalau enggak, ya kepengen makan, makanlah dengan mindful. Jumlahnya sama frekuensinya. Kalau udah Cuma sakit, jangan. Hmm. jadi kalau untuk kita yang tukang jual ya oke-oke saja ya Ibu. Balik lagi, ibu kan jualannya ya karena memang dicari customer. Memang ada yang butuh. Ibu nggak jual, orang lain jual. Ibu sendiri juga Iya, makan. Jadi kembali lagi ke sebuah, balik lagi saya bilang ya, it's a iya. choice, itu sebuah pilihan. Hmm. Iya. Gitu. Jadi Barangkali ibu bisa rata-rata kembangkan, Bu, manyeknya yang nggak merah, ibu coba berkreasi.
mencampurkan wortel, campur apa sehingga warnanya bisa menjadi merah dan itu menjadi sebuah nilai tambah. Dari segi storytellingnya ibu saat ibu upload di bisnis adalah ini kue manye yang sehat, gak pakai pewarna, gak membebani kerja ginjal Anda. Balik lagi Hmm. harus trial and error, jadi mesti coba. Kalau dari saya sih begitu sih. Solusi, ada masalah berarti pikirkan solusi itu satu tantangan. Hmm. Oke. Terima kasih Bu Vera. Ada lagi Bu Vera? Ya, Udah. Bu Vera ya, putus-putus. makasih Bu Iya. Sama-sama. Ya, kita kembali ke British Propolis ini Bapak atau Ibu kah? Silakan. Silakan. Sudah kebuka. Boleh bisa langsung ini. Carani. Oh iya, oh Izin, Bapak. izin bertanya Ibu Aili. Salam Iya, kenal, saya Yusril dari Gresik, Jawa Timur. salam kenal Ini Pak. mau bertanya tentang MSG. Kalau boleh tahu sehari-hari pengganti micinnya apa, Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi MSG itu saat ini pro dan kontra rame sampai teman-teman saya minta tulis. Boleh nggak sih? Balik lagi saya bilang, MSG itu ada monosodium glutamat. Di pasaran kita kenal ada yang namanya Sasa, ada yang namanya Ajinomoto, ada yang Royco, Masako. Coba lihat ingredientsnya apa. Kalau Sasa dan ini dia hanya monosodium glutamat. Kalau Royco dan lain dia ada tambahan yang lain. Teman-teman bisa baca. Kalau sesuatu yang berarti tambahannya nggak natural, berarti double badan dikasih kerjaan untuk buang. Sama seperti pewarna, MSG ini di badan secara chemical tuh masih pecah. Ada yang stay. Kenapa di anak-anak kebutuhan khusus nggak boleh? Karena badan mereka kan metabolisme tubuhnya balik lagi rentan ya mengalami masalah. Dia nggak bisa mengurai dengan sempurna, yang jadi steamingnya banyak. Ngoceh-ngocehnya non-stop. Meskipun bukan berarti steaming pasti karena micin nggak. Steaming karena suara, karena kondisi bisa. Tapi kalau kita sehari-hari di rumah sudah ngurangin micin pas segala macam, kita lihat anak ini lebih bisa dikenal frekuensi steamingnya, ngocehnya itu bukan yang non-stop. Noah itu pernah memasak yang benar-benar nggak ada komanya, bunyinya Hmm. begitu. Nah, balik lagi itu adalah metabolisme badan. Terus kata Bapak, penggantinya apa? Kalau di Noah's Kitchen, kita kan nggak pakai micin. Tapi kan saya bikin soto kayak gini kan. Balik lagi, kualitas daging yang bagus dan fresh itu menghasilkan MSG yang alami, glutamat yang alami. Kita rebus dengan teknik masak suhu yang kecil. Itu akan menghasilkan apa namanya lebih gurih, yaitu karena makanan itu keluar glutamat alaminya, bukan sintetis, bukan buatan. Nah, ketika itu sintetis atau buatan, itu berarti ada yang harus dibuang dari badan. Gitu. Sapi, saya di produk saya ada yang namanya nugget sapi sama nugget sapi grass fed. Kalau dipikir-pikir, aduh ngapain kamu seribet itu? Kadang-kadang saya pikir gitu. Kenapa saya bikinnya nugget sapi grass fed? Karena ada anak-anak temen yang dia masih rotasi makan anaknya, sapi, ikan, apa namanya, ayam, sayur 4 hari gitu. Tapi anaknya ketika makan sapi, kok nggak tenang, kok susah diarahkan, gitu, cenderung pemarah. Selidik punya selidik, sapi yang bukan grass fed ini makannya bukan rumput, tapi namanya grain fed. Makannya itu berupa apa namanya produk makan yang sudah difortifikasi. Kita nyebutnya pelet ya. Nah, di situ lebih mengandung biji-bijian. Sapi itu tidak diciptakan makan biji-bijian. Manusia yang mengubahnya makan biji-bijian. Akibatnya ketika kita makan, badan kita stres. Badan kita inflamatif. Nah, kalau pakai tulang sapi grass fed, wah itu kaldunya gurih sekali. Gurih sekali. Jadinya itu bedanya Pak. Kalau dibilang pakai yang apa? Kualitas apa namanya dari yang kita pakai sama cara masak. Hmm.
Oke, sudah Pak Yusril, udah dapat tipsnya dari Bu Satu Oili lagi, ya. satu lagi Bu. Ini Oh, kalau boleh tahu sehari-hari itu makannya real food atau sesekali cheating? Eh, kita nyebut real food, berarti itu pemahaman saya real food itu adalah makanan yang alami, meskipun itu nugget, itu sosis, tapi tidak ditambahkan tadi pewarna, pengawet, itu menjadi tidak real food. Tapi kalau yang saya jadikan sosis, itu kan masih sebenarnya daging cincang yang dimasak, dikukus. hmm. Jadi masih real food. Sehari-hari kita di rumah real food. Kalau sekali-kali keluar, kita pengen makan nasi goreng, kita makan. Tapi saya milih kalau nasi goreng sosis yang merah-merah gitu, pasti saya nggak makan. Di usia saya yang sekarang. Pasti Noah saya nggak kasih makan. Terus kalau makan keluar, telurnya telur biasa dong. Sesekali kita makan. Tapi sehari-hari di rumah, karena hidup itu ada sebuah pilihan, di rumah saya meski saya punya mbak satu pun sayurnya organik. Dulu saya gitu ya, karena dulu suami masih ada, berasnya organik. Sekarang berasnya sudah enggak organik. Tapi sayur masih organik. Ayam organik, ayam kampung. Daging sapi kita pakai yang grass fed karena kita ngikut cara makannya Noah biar nggak ribet masak 2 kali. Sesekali kalau namanya abang bakso lewat kepengen beli, nggak beli. Tapi bisa dihitung dengan jari, sebulan pun belum tentu sekali. Dan biasanya kalau kita udah clean begitu, ini di mbak saya ya, dia bisa ngerasa, dia sendiri akhirnya memilih, oh ya saya memang masih lebih baik hindarin makanan ini supaya lebih sehat. Gitu Pak, kalau untuk itu balik lagi, kalau kita belum bisa maksimal, paling tidak kita kurangi. Kan sudah dapat knowledge-nya, dapat pengetahuannya, balik lagi sebuah pilihan, kita kurangi. Kalau merah-merah banget, aduh, kepengen sedikit, batasi frekuensi. Begitu Wah, dari saya. udah Pak Yusril. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama Pak. Terima kasih. Waduh, ini malam ini kita benar-benar hidup sehat ya, apalagi saya. Ini jadi tadi coklat udah habis ya sebatang. Udah banyak banget lagi. Jadi jadi ikutan berdosa kayak siapa ibu siapa tuh. Ya, oke. Bapak Ibu menarik. Cuman nih kita semakin malam ya waktunya. Padahal masih pengen belajar banyak hal dari Ibu Oili. Karena memang Bu Oili ini udah dari 2016 ya Bu. Ya. Mencoba apa menu spesial sehat banget gitu karena berawal dari anak akhirnya ingin memberi apa sesuatu juga buat customer untuk hidup sehat sampai hari ini ya. Nah, Bapak Ibu kalau pengen tahu apa aja sih apa produknya dari Noah Kitchen, tadi saya baru lihat Instagramnya, jadi boleh lihat tuh nanti di Instagram Noah Kitchen ya. Ada kue, ada apa gitu ya. Jadi ini kayaknya saya kayak harus mulai hidup sehat dari semalam ini nih kayaknya. Udah nggak makan-makan lagi ya yang nggak sehat-sehat itu ya belajar. Oke, baik mungkin sebagai penutup ya Bu Oili ya karena ini kalau bisa sih kita pengennya sampai jam 9 malam. Cuma nanti Bu Vera di sana 10 malam gitu ya. Udah jauh gitu beda 1 jam. Nah, mungkin sebagai penutup mungkin Bu Oili bisa berikan penguatan mengenai usaha ya. Ini kan kita hari ini malam ini belajar seluk-beluk usaha kuliner yang sehat ya. Cuman memang tadi Bu Oili juga kasih pilihan ke Bu Vera. Namanya juga kita usaha sesuai kebutuhan dari customer. Nah, mungkin ada penguatan dari Bu Oili buat Bapak Ibu di Bangga ini, alumni Bangga ya, untuk usaha seperti apa atau mungkin ada penguatan ini karena bicara ini kita bangga dengan disabilitas ya usaha baik untuk anaknya atau kitanya sendiri. Nah, mungkin ada hal yang ingin dibagikan Bu sebagai penutup. Oke. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, kita ini kan saya ada di sini dalam rangka ngomongin tentang UMKM disabilitas. Satu, kita yang mewadahi disabilitas ini sudah berbangga bahwa kita bisa ikut andil di dalam dinamika bisnis usaha baik kuliner maupun kria. Di sini lagi ngomongin yang kuliner ya. Nah, karena kuliner berhubungan dengan kesehatan seseorang, ketika kita menyajikan makanan yang kita jual, kita mesti tanya ke diri kita sendiri. Makanan yang kita jual ini, kita sendiri mau makan nggak?
Kalau itu kita sendiri makan, meskipun pakai pewarna, karena di market luar pun yang mencari. Tapi paling nggak kita nggak tambahin pengawet. Mungkin gulanya bisa kita kurangin, karena kan memang ada yang masih mencari. Kita nggak bisa bilang semua terus pindah jadi jual makanan sehat, kan nggak ada yang beli. Betul? Jadi balik lagi. Bu Ratna pernah tanyain ke saya ya, why you start the business? Itu semua kita kembali bertanya. Kenapa saya mulai usaha ini? Kalau kita mulai dengan yang, ya karena saya pengen cuan. Saya butuh duitnya. Apakah itu akan menjadi sebuah jawaban yang kuat untuk fondasi bisnis? Kalau buat saya enggak. Bisnis itu bermula dengan apa yang bisa saya berikan. Untuk sustainable itu apa yang bisa kita berikan. Suatu dampak yang positif. Akibatnya itu akan kembali pada kita. Oh, customer nyari kueku kayak gini-gini, saya memudahkan. Customer wanyi itu masih kan tradisi. Nyari yang merah-merah. Kita buatkan. Apalagi cari yang apa makan gimana? Dari malam ini apa yang bisa dikurangi? Apa yang bisa di-replace? Satu, itu akan menjadi variasi tambahan buat jualan Bapak Ibu, sehingga ketika ada yang pengen lebih sehat, Ibu bisa menawarkan pilihan yang lain, tetap jualan yang berbeda, tapi pewarnanya udah pewarna alami. Begitu dari saya. Jadi tetap semangat, tekuni bisnis kita dengan hati. Wow, luar biasa. Kita kasih semangat juga. Semua boleh buka kamera yang bisa buka ya. Kita juga berikan hati buat Ibu Oily yang sudah berbagi malam hari ini, memberikan tips luar biasa ya. Kita mau foto bersama ya. Kita kasih hati kita buat Bu Oily. Sudah sharing malam ini ya. Membuat kita membuka lagi paradigma yang baru dalam usaha ya. Oke, sudah Mas Hin? Oke, sebentar saya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, Oke, terima baik. kasih. Terima kasih Bu Oily untuk sharingnya malam hari ini. Nobar hari ini luar biasa ya. Kita bisa belajar, tadi saya ngomong sama Mbak Dea, kita jadi belajar hidup sehat juga lewat usaha yang sehat, udah dapat tips. Dan jangan khawatir walaupun harganya premium, kalau kita punya visi atau misi dalam menjual yang mau membuat sehat orang lain, ternyata ada jalannya juga ya buat usaha kita. Jadi sekali lagi terima kasih ya Bu Oily untuk sharingnya. Nanti mungkin kita akan Sama-sama. berdalam Terima lagi di kasih pertemuan berikutnya. teman-teman. Terima kasih Ya. Bapak Ibu untuk kesempatan berbagi. Oke, sehat dan sukses selalu buat Bu Oli dan keluarga ya. Oke, jangan kemana-mana dulu. Kita akan ada pengumuman karena ini menarik. Biasanya nobar ini kan 2 bulan sekali ya. Jadi kita bisa sharing bareng. Siapa tahu nanti berikutnya ada Bu Vera yang sharing, ada Bu Yeni yang sharing. Karena dengan kita berada di komunitas alumni program Bangga, kita bangga dengan karya kita ya, hasil karya kita yang luar biasa. Dan kita bisa ada di komunitas ini juga bisa saling berbagi dan menguatkan, malah kalau bisa saling tukeran ilmu ya buat sesama teman-teman di Bangga. Nah, berikutnya kita akan bertemu kembali di tahun 2026 karena nggak berasa ya, udah mau penghujung tahun 2025. Nanti targetnya apa tuh mesti dilihat lagi. Tahun 2026 usaha saya ingin seperti apa. Nah, akan ada ilmu-ilmu baru lagi di tahun 2026. Jadi nantikan ya, pokoknya jangan terlewat kalau kita ada acara nobar malam gini. Kenapa? Kita bisa belajar banyak hal dari rekan-rekan sesama Bangga. Nah, sebagai apresiasi, karena kan tadi udah banyak yang tanya bagus-bagus ya Bu Oily ya. Luar biasa, karena ini memang jarang-jarang berbagi kuliner sehat nih ya buat kita semua. Jadi untuk apresiasi ini yang hadiah dapat e-wallet siapa Mbak Dea? Coba kita lihat. Tadi pertanyaan soal bagus, cuma dimintanya 2 soalnya hadiah apa pemenangnya. Jadi ada Bu Ima dan Ibu Vera. Selamat ya. Nanti hadiahnya dikirimkan oleh Mbak Dea. Sekali lagi, semangat buat kita semua. Terima kasih. Malam ini kita berkumpul bersama. Sampai ketemu lagi di tahun 2026 ya. Sukses dan sehat selalu untuk alumni Bangga di 2025 ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bu Oily, Kak Terima Rani. kasih Bu Oily. Sama-sama. Sampai Ketemu lagi. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih. Bye. Marisa. Izin live ya. Ya, Dadah Ibu Rani. dah. Ini Bu Vera ada Istirahat. permintaan Kak di chat. Kak Ya. Rani ada permintaan Ibu Oily boleh minta resep warna kueku dari akar kuning.
Oh, beli catat tuh Mbak Dea tuh. Oh, masih ada Bu Oili. Kuning pakai kunyit, Ibu. Tapi kunyit Oh, terlalu banyak betul. nanti langu. Pahit. Balik lagi harus mau mencoba mencampur rasa. Jadi Noah's Kitchen bisa seperti hari ini banyak produk yang gagal, banyak yang nggak jadi, yang kayak gimana. Tapi karena niat sehat pasti kita akan upaya. Ibu kan punya ini. Saya yakin Boleh. kue-kuenya akan laris banget. Ih. Semangat. Ya, Baru sama tahu nih resepku. ceritanya Bu Aili. Sering ketemu tapi nggak pernah cerita. Jadi di sini saya jadi baru tahu. Beratnya Bu Aili membangun Noah Kitchen. Sama-sama Bu Lili. Bu Lili juga nanti. Itu kan kita dari mentor kita diajarin. Selalu bertanya, why you start the business? Itu di dinding ditempelin waktu kita ini, why you start the business-nya mesti di sini. Jadi kita tahu. Untuk ya. Ya. Oke, makasih Oili. Dadah. Thank Good night. you, Bu Lili. Thank you, Bu Ima, Thank you, Kak Kak Ria. Andri, Mas Ardan, Bu Deli. Bu Deli juga anaknya special needs nih. Ya, Vera, Bu Bye. Ketut Aku izin juga. live ya. Dadah. Makasih Bu Oili. Bye. selamat bobo. Iya, udah ngantuk. Oke, aku live dulu ya. Makasih semua.